Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani warahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali di majelis tafsir Al-Quran, masih di tafsir surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ini ayat ya cukup panjang. Alhamdulillah masih menceritakan terkait dengan kisah Bani Israel dengan Nabi Allah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kisah mereka banyak disebutkan di sini di surat Al-Baqarah ini karena banyak pelajaran untuk kita umat Islam. Allah berfirman, wa'id, ini sering diulang ini. Karena sesuatu yang telah berlalu, Allah perintahkan kita untuk mengingatnya. Wa'id, dan ingatlah. Ketika kultum, kalian berkata, ini khitabnya, kalian di sini adalah Bani Israel. Ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa. Iya. Dari sini sebenarnya sudah memperlihatkan bahwa kurangnya adab mereka terhadap nabinya. Ini kan orang berbicara, Allah berbicara langsung kepadanya. Iya, kalau kita umat Islam, kita tidak boleh memanggil langsung nama Muhammad. Iya, yang dimaafkan adalah orang-orang yang memang jafa dari Arab pedalaman atau non-Muslim. Mereka mengatakan ya Muhammad. Iya. Atau dari Allah atau dari Jibril. Allah saja memanggil dengan nama Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Maka kita memanggil Nabi kita dengan nama Nabi atau Rasulullah. Atau Rasulullah. Tapi ini kelihatan memang mereka ini adalah orang-orang yang tentunya kurang beradab terhadap Rasulnya. Dia panggil dengan namanya, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin, kami tidak akan mampu bersabar ala ta'amin wahid, atas satu jenis makanan saja. Sambungkan sedikit, makanan apa itu yang disebutkan di ayat sebelumnya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Apa itu? Salwa dan al-manna. Iya. Ada burung yang sangat nikmat untuk mereka makan, dan ada minyak atau mentega yang manisnya seperti madu. Itu kan
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan itu kepada kita, maka dipastikan itu cocok untuk kita. Itu yang cocoknya. Iya. Lihat apa yang mereka katakan. Wahai Musa, kami tidak akan bersabar di atas satu jenis makan. Seharusnya kalau itu adalah pilihan yang Allah pilihkan, harus kita bersabar di atasnya. Tapi mereka bilang, kami tidak akan bersabar. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Fad'u lana rabbak. Ini kurang beradab keduanya. Berdoalah untuk kami kepada Rabb-Mu. Kenapa dia tidak bilang berdoalah untuk kami kepada Rabb kami? Kenapa dia bilang Rabb-Mu? Seakan-akan itu hanya Tuhannya Musa. Tidak. Seharusnya Rabb kita. Jangan hanya bilang Rabb-nya Musa. Ini menunjukkan bahwa mereka ini memang sudah tidak beradab. Bersama Rasul Allah juga tidak beradab juga sama Allah. Berdoalah untuk kami kepada Rabb-Mu. Yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Yukhrij. Untuk mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ardh. Dari apa yang tumbuh di bumi, di tanah. Kan turun dari langit. Itu man. Salwa juga kan tidak tumbuh dari bumi. Kan burung. Dia maunya yang tumbuh di bumi. Dia maunya yang tumbuh di bumi. Bahkan dia sebutkan namanya. Min bakoliha. Kami mau yang tumbuh dari bumi. Min bayaniyah. Untuk menjelaskan apa yang dia mau dari bumi. Min bayaniyah. Penjelasan apa yang dia minta. Dari bakolnya. Sayur-sayuran. Semua yang tidak bertangkai keras itu dibilang bakol. Itu dibilang bakol. Iya. Masuk daun bawang. Kuroth yang rasanya juga seperti bawang. Masuk sayur-sayuran semuanya itu disebut bakol. Semua yang tidak bertangkai keras itu disebut bakol. Kami mau minta kepada Allah untuk menumbuhkan untuk kami dari bumi, dari tanah, dari bakolnya, sayur-sayurannya, wa kitaiha, dan kitanya, timunnya, wa fumiha, kami juga mau ada fumnya, bawang putihnya, wa adasiha, kami juga mau ada adasnya, kacang adas. Iya. Wa basoliha, kami juga mau bawang merahnya. Oh, intinya dia mau yang tumbuh dari bumi. Padahal yang turun dari langit itulah yang terbaik karena Allah yang memilihkan makanan itu untuk mereka dan cocok untuk mereka. Tapi dia mintain. Apa kata Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Berkata Musa, atastabdilun, apakah kalian meminta ganti alladhi huwa adana, meminta ganti dengan yang lebih rendah, billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang lebih baik. Hanya orang bodoh yang sudah ada yang terbaik dia pilih meminta yang lebih rendah. Apakah kalian? Karena kenapa itu man dan salwa terbaik? Itu yang dipilihkan oleh Allah. Karena apa yang dipilihkan oleh Allah itulah yang terbaik. Karena kalau pilihan kita diikuti itu pakai hawa nafsu kita belum tentu cocok. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang pilihkan itulah yang terbaik. Makanya Nabi Musa berkata, apakah kalian meminta ganti sesuatu yang lebih rendah dengan sesuatu yang lebih baik? Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum.
silakan kalian turun ke kota-kota. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Kan kalau hanya mau itu, ke kota saja, di kota banyak dijual. Iya. Kalau memang kamu mau yang lebih rendah, turunlah ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum, sungguh untuk kalian apa yang kalian minta itu. Tapi masalahnya, wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanah. Karena mereka memilih yang rendah, padahal sudah dikasih yang lebih baik. Duribat alaihimud dhillah, ditimpakan kepada mereka ad-dhillah, kehinaan. Wal maskanah, kemiskinan, kefakiran. Waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka mendapatkan ghadabin minallah, kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dzalik, demikian itu, bi annahum, karena mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu mereka dapatkan kehinaan dan kemiskinan. Itu mereka dapatkan bima asaw, karena sebab kedurhakaan mereka. Durhaka mereka, tidak ikut apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Sudah maksiat, mereka melampaui batas. Ini terjemahan dari ayat ini. Sebenarnya sekedar terjemahan ini, mereka ini sudah mengerikan. Tapi untuk kita umat Islam, ayat ini tidaklah disebutkan kecuali untuk kita ambil pelajaran. Memang ini turun kepada Nabi Musa dan kaumnya. Tapi pelajaran untuk kita adalah, jika kita sama dengan mereka, maka kita akan disamakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan di Quran, supaya kita paham sedikit gimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan antara Nabi kita dengan Nabi Musa. Jika kita memperlakukan Nabi kita seperti Fir'aun memperlakukan Nabi Musa, kita akan mendapatkan apa yang didapatkan olehnya. Lihat di firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kita ini kita. Sungguh, kata Allah, kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Kalian kita ini. Kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi nanti di atas kalian. Karena Nabi kita akan bersaksi atas kita. Karena Nabi kita akan mengenal kita nanti. Dengan apa? Wudu. Dalam hadits Bukhari Muslim, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurrun muhajjalun. Umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya, kaki tangannya, min atharil wudu, dari bekas air wudunya. Jadi dikenal. Bahkan ketika belum menanti kita di telaganya, yang siapa yang minum darinya dia tidak akan haus selama-lamanya, maka Nabi akan menyeru kepada para malaikat yang menggiring manusia nanti di padang mahsyar,
ummati, ummati, itu umatku. Itu umatku. Jadi beliau panggil. Dan beliau akan menjadi saksi atas kita pada hari kiamat. Ini firman Allah ini. Kami, kata Allah, telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana setelahnya, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Tapi yang saya maukan lanjutannya. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang Rasul. Fa'asa fir'auna rasulah. Fir'aun durhaka kepada Rasul itu. Fa'akotnahu akdaw wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang menghinakannya. Kita juga begitu. Jika kita durhaka kepada Rasul, tidak jauh seperti. Nah ini tujuan kenapa ini kisah Bani Israel terus sudah berapa ayat ini. Bayangkan, kita sudah mulai dari ayat keberapa ini. Belum selesai kisahnya. Maka harus kita pahami bahwa di dalam penyebutan ayat dalam Al-Quran, walaupun itu adalah kisah orang sebelum kita, maka al-ibratu bi umumil lafaz. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz. Keumuman lafaz. Kalau kita praktekkan dalam ayat ini adalah masalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepadanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita dapat, itu kita jaga. Kita bersabar untuk menjaganya. Jangan meminta untuk diganti. Karena belum tentu yang kita minta itu lebih baik daripada Allah yang Allah pilihkan tadi. Kalau di sini karena keumuman pelajarannya adalah keumuman lafaz, bukan hanya sekedar kita mengganti seperti yang disebutkan ayat al-man wassalwa dengan sayur-sayuran. Bukan. Semua ini pelajarannya. Semua. Jika ada sesuatu yang Allah mudahkan untuk kita lakukan dan kita diberi, kita harus jaga, kita harus bersabar di atasnya. Jangan minta ganti gara-gara kita tergoda dengan hal lain. Apapun. Kalau ada rezeki yang dimudahkan untuk kita berupa makanan atau minuman, itu saja selama mubah. Ya, jangan meminta yang lain. Demikian pula disebutkan sebagai istimbat, sebagai faedah dari ayat ini, jika ada pekerjaan yang dimudahkan untuk kita, ini masalah dunia. Ini masalah dunia. Jika ada pekerjaan yang dimudahkan untuk kita, dan itu adalah mubah dan halal, kita sabar saja di atas itu. Jangan minta ganti. Karena kalau kita digantikan dengan pekerjaan lain yang kita minta, belum tentu kita mampu kelola. Makanya Nabi SAW terkait dengan kepemimpinan mengingatkan la tas'alil al-imarah. Jangan kamu meminta kepemimpinan. Jangan. Karena kalau kamu minta, akan diwakilkan kepada dirimu. Kecuali kamu ditunjuk langsung. Berarti kalau ditunjuk, berarti itu kan dari langit yang menentukannya, maka kamu akan dibantu. Itu contoh. Demikian pula masalah pekerjaan. Begitu. Kalau ada pekerjaan yang mubah, kita dimudahkan di pekerjaan itu, jangan meminta untuk diganti. Belum tentu itu mampu kita lakukan. Demikian pula dalam masalah yang kita perdagangkan. Apa yang dimudahkan dalam perdagangan yang menjadi hal yang kita di situ bisa lakukan. Itu saja. Jangan meminta yang lain. Sebagian orang kenapa dia bangkrut? Karena dia masuk di sesuatu yang dia paksakan berdasarkan hawa nafsunya. Sudah ada usahanya yang bagus. Dia minta ganti dengan yang lain. Maka itu masalah. Karena dia minta ganti sesuai hawa nafsunya. Bukan yang dipilihkan oleh Allah. Bukan yang dipilihkan oleh Allah. Demikian pula hal-hal lain. Masalah yang sering juga kejadian,
Masalah seorang suami punya istri, istri punya suami. Banyak, tidak sedikit pertanyaan ibu-ibu bilang, gimana ini? Apakah saya ganti suamiku? Iya, demikian pula suami. Tidak sedikit orang ke saya, Ustaz, istriku begini, saya ganti atau tidak? Dia tidak paham bahwa dulu dia pilih sendiri itu, dan Allah mudahkan semuanya. Uang panainya dimudahkan, maharnya dimudahkan. Hanya dia menikah. Dimudahkan. Tiba-tiba dia minta ganti. Tiba-tiba dia minta ganti. Atau minta tambah. Minta tambah. Padahal Allah tahu dia ini cuma cukup satu. Allah tahu itu, hawa nafsunya saja. Hawa nafsunya yang membuat dia tidak cukup itu satu. Dia mau ganti. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sedikit orang, Pak. Tambah 2 kali 0. Dia tambah 1 kali 0. Tadinya mau 2, ternyata jadi tidak ada apa-apa. Tidak ada yang lama, tidak ada yang baru. Hilang semua. Kenapa? Karena dia meminta sesuatu yang melewati batas sesuai dengan hawa nafsunya. Di sebagian ulama menyatakan kadang orang karena temannya yang selalu membulinya, akhirnya dia menambah karena malu sama temannya. Selesai. Saat masalah temannya tidak ada. Ini kenapa ini semua? Sebenarnya Allah telah pilihkan kita itu yang cocok. Itulah yang cocok. Ada akhlaknya yang tidak baik, apa kata Nabi? Jangan dibenci. Sabar saja. Ada yang kamu suka dari dia. Kan begitu. Iya. Begitu yang dilakukan. Ketika Ali bin Abi Thalib mau nikah kedua, kita kira Nabi izinkan, boy. Anaknya Nabi ini, mertuanya Nabi. Mungkin kita bilang, boy, pasti izinkan ini. Karena mertuanya Nabi. Kan begitu kan? Mungkin di pikiran tak. Iya, karena sebagian orang, bagus itu kalau kenal dakwah. Mudah menikah kedua. Iya. Tidak begitu. Nabi saja ketika Ali mau minta izin ini untuk nikah kedua. Kata Nabi, yang menyakiti putriku, itu juga menyakitiku. Maksudnya apa? Jangan kau menikah. Iya. Karena putriku tidak bisa menanggung 2. Tidak bisa menanggung yang namanya ad-dara'i, madu. Susah itu madu, Pak. Ditanggung oleh perempuan. Ini yang diingatkan. Kalau ada itu, jangan dulu minta ganti. Karena banyak masalah setelah itu. Lihat ini Bani Israel, banyak masalahnya. Karena tidak bersabar terhadap apa yang ada. Terhadap apa yang ada bagi mereka. Dan kalau kita mau contohkan, banyak sekali pencontohan di sini. Tapi kita ini dalam masalah tafsir adalah lebih fokus kepada penafsiran ayat. Pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah mereka ini. Dari kisah mereka ini. Apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Yang kita hawa nafsukan, hawa nafsu kita mengarah kepadanya. Memang kita ingin, tapi ketahuilah, jika itu murni dari hawa nafsu kita, bukan dari kebutuhan kita yang sebenarnya, maka pasti ujungnya adalah inilah yang akan terjadi. Lihat Bani Israel, Allah katakan, duribat alaihimuddillah, ditimpakan kepada mereka kehinaan. Ya bisa makan sayur, bawang putih, bawang merah, adas, bisa, tapi hina.
bisa makan sayur, tapi miskin. Duribat alaihimud dhilla wal maskanah. Ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan. Lihat itu. Gara-gara memilih yang Allah tidak pilihkan untuk. Yang terjadi kehinaan. Yang terjadi kemiskinan. Iya, tadinya sudah bagus-bagus. Dia makan dari man dan salwa. Dia minta yang lain. Hina, miskin. Ini sekali lagi sebenarnya sangat mengerikan ini dan menyedihkan jika kita mengganti apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kepada kita kecuali pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Itu dipastikan itu. Jangan pernah ragu. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'unata tanzilu minallahi bihasabil mu'nah." Itu bantuan dari Allah, pemberian Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi apa yang Allah kasih, itulah yang kita butuh. Jangan mencari yang Allah tidak kasih kepada kita. Itu nanti jadinya melampaui batas. Kita akan melampaui batas kalau kita mencari sesuatu yang Allah tidak kasih. Dan Nabi sudah ingatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan selainnya, bahwa dunia ini bagaimanapun kita bersemangat terhadapnya, maka tidak akan datang kecuali apa yang telah dituliskan untuk kita. Tidak mungkin. Bagaimanapun semangatnya kita, dunia ini tidak datang berdasarkan semangatnya kita, tapi berdasarkan apa yang kita butuhkan. Dan semuanya telah tercatat. Apa yang kita akan dapat. Maka bersabar terhadap apa yang kita dapat itu lebih baik daripada kita melakukan sesuatu yang belum tentu kita dapat. Tapi hal ini hanya berlaku terkait dengan perkara dunia. Adapun perkara akhirat beda. Masalah akhirat jangan samakan dengan dunia. Untuk masalah akhirat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dikasih pilihan, dua pilihan, maka beliau akan pilih yang terbaik. Beliau akan pilih yang terbaik. Itu akhirat. Kita masalah akhirat diperintahkan untuk berlomba-lomba. Sementara dunia tidak boleh kita berlomba-lomba di dalamnya. Apa yang dimudahkan itu saja. Jangan berlomba-lomba dalam perkara dunia. Karena ketika kita menjadi muslim, bukan kefakiran yang ditakutkan oleh Nabi kepada kita. Ketika saya muslim, saya masuk masjid, saya beribadah kepada Allah, maka tidak mungkin kita akan miskin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mal fakru akhsha alaikum." Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan kepada kalian. Bukan. Iya. Orang muslim sesusah apapun hidupnya, dia adalah orang yang paling nikmat. Karena dia sadar apa yang dia dapat hari ini itulah takdirnya. Bukan itu. Terus apa yang ditakutkan oleh Nabi? Walakin aksha alaikum antu bersatu alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Akan tetapi yang saya khawatirkan kepada kalian, dibukakan dunia ini untuk kalian, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya seperti orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan. Itu masalah. Iya. Fa'ahlakakum kama ahlakatkum. Maka berlomba-lombanya kalian terhadap dunia itu membinasakan kalian. Seperti berlomba-lomba terhadap dunia itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi hati-hati. Bukan itu
Iya, yang dikhawatirkan. Ini dunia jangan. Kalau berlomba-lomba terhadap akhirat, boleh. Karena memang kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Harus mau lebih baik daripada teman kita. Akhirat. Dan Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratim rabbik. Bersegeralah, disuruh bersegera. Bersegeralah kepada pengampunan dari Rabbmu. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amal fitanan. Bersegera untuk beramal sebelum datangnya ujian. Nanti ada masanya. Mau kita beramal, tidak bisa kita. Iya, sebagian orang nanti bisa baru saya ke masjid. Nanti kalau pensiun, pensiun lemah milutuk tak. Stroke lagi. Tidak bisa begitu. Sebelum datang semua itu ke masjid. Sebelum datang kesibukan, kita harus menggunakan waktu yang Allah bukakan untuk kita. Nikmat yang banyak orang lalaikan adalah masa luang dan kesehatan. Banyak orang kalau masa luangnya diberi, malah tidak pakai. Ada orang sehat, malah tidak pakai. Ini bahaya. Ini memang kebanyakan orang saat sehat, saat luang waktunya lalai. Dalam hadits Ibn Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari, nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat kebanyakan manusia lalai darinya. Ini peringatan untuk kita, jangan sampai kita masuk di situ. Ada dua nikmat kebanyakan orang lalai darinya. Apa itu? Kata Nabi, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Waktu luang. Iya, banyak orang sakit baru mau ke masjid. Apalagi? Setelah itu kita beralasan, adzan, kan sakit, boleh di rumah. Begitu lagi, nanti kalau sakit malah di rumah. Karena kita saat sehat tidak pakai. Saat kosong waktu kita tidak gunakan. Ini masalah. Seharusnya masalah akhirat kita harus berlomba-lomba. Diperintahkan. Itu yang dibolehkan. Jangan berlomba-lomba di dunia. Masalah perkara dunia. Karena kapan kita berlomba-lomba, maka yang terjadi adalah kita akan berpindah dari satu usaha ke usaha yang lain. Dari satu istri ke istri yang lain. Begitu, Ji? Iya. Maka setelah itu kita tidak ada bedanya dengan hewan yang kegiatannya bagaimana makan dan kawin saja. Itu Ji, kegiatannya. Saya besok makan apa, di mana pergi, terus sebentar kawin siapa. Itu hewan namanya. Kalau kita bukan sekedar makan dan kawin. Bukan itu, jangan sampai kita berjenggot makin sedikit, mulai bicara tak aduk terus. Artinya kawin saja yang kita bicarakan. Iya, kita sering kalau ketemu di warkop, apa Ji? Iya, berapa gajinya masih satu? Cukup. Itu kan masalah dunia, tidak perlu kita berlomba-lomba dengan orang lain. Iya, tidak perlu berlomba-lomba dengan orang lain. Semua orang harus dia pahami apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita misalnya punya istri ini, kita sudah rajin taklim, istri tak belum mau taklim. Sabar, itu memang sudah terbaik untuk kita. Jangan sampai bilang, ganti deh dengan yang taklim. Kita kira itu baik. Belum tentu. Karena belum tentu yang taklim lebih baik melayani kita seperti itu yang dah taklim. Kan begitu? Iya. Demikian pula di akhwat. Banyak kan akhwat begitu. Ustaz, ini suamiku begini-begini. Suamiku ini merokok. Iya, saya sudah suruh ganti rokok. Dengan permen tinggalkan, dia tidak dengar-dengar. Gimana? Saya minta hulu. Begitu pertanyaannya. Atau bagaimana Ustaz? Ya, seharusnya jangan minta hulu. Bersabar saja dulu.
Kan merokok dia yang berdosa. Yang penting jangan ikut rokok. Kan begitu. Yang penting kita sudah nasihati. Tidak boleh kita merokok. Kasihan anak tak. Kasihan juga istri tak. Mau kecium, bau mulut tak. Bau rokok. Terus tidak boleh ke masjid. Begitu. Kasih tahu, tidak boleh ke masjid. Sabar saja dulu. Jangan langsung tiba-tiba mau ganti suami. Iya. Mau ganti suami. Ini yang perlu kita pahami pelajaran di sini. Pokoknya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sabar di atas. Lihat sini, to'amin wahid. Satu makanan. Itu apapun yang kita diberikan, sabar misalnya. Jangan minta ganti. Jangan minta ganti kecuali memang dia jelas durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, baru. Wallahu alam. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di ayat yang panjang ini, dan ada pelajaran lain sebenarnya, tapi masalah kafir terhadap ayat Allah dan membunuh para nabinya. Membunuh para nabinya. Alhamdulillah kita di umat Islam tidak ada membunuh para nabi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal bukan karena dibunuh oleh kita Islam, tapi karena sebab diracun oleh Yahudi. Kan Nabi kita diantara sakitnya sebab makan kambing yang dihadiahkan oleh Yahudi, yang sudah ada sihirnya, sudah ada racunnya. Berarti mereka yang membunuhnya. Ya, mereka yang membunuhnya. Alhamdulillah. Makanya kita tidak fokus ke situ tadi. Wallahualam, kita cukupkan. Mohon maaf kalau terlalu banyak menyinggung masalah tak. Alhamdulillah. Kita adzan dulu. Baik, sini ada pertanyaan Ustaz. Bismillah. Apakah orang yang bekerja di lembaga ribawi setiap dia bersedekah, apakah diterima amalan dan menjadi pahala? Kalau yang dia sedekahkan dari harta riba, tentunya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Kalau dia bersedekah dari harta riba, ya. Karena Nabi bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Hadits Muslim. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau dia bersedekah dari harta itu, tapi kalau dia bekerja riba, tapi bersedekah dengan harta lain dari usahanya yang halal, tidak ada yang menghalanginya untuk diterima. Iya. Ini dari harta yang dia usahakan riba. Kalau itu yang dia sedekahkan, tidak diterima. Iya. Tidak diterima. Karena harta riba itu kita tidak mengeluarkan dengan niat sedekah. Niatnya beda. Kalau mau dapat pahala, niatnya lain. Yaitu niatnya adalah supaya kita terbebas dari harta riba. Jadi misalnya kita simpan uang di bank. Simpan uang di bank. Kita simpan, ada ribanya untuk menjaga harta. Bukan untuk deposit. Kalau itu jelas kalau kita mau mencari riba. Tapi kita simpan untuk menjaga harta. Karena kalau disimpan di rumah, tidak aman. Tidak aman dari kebakaran, tidak aman dari pencuri. Pokoknya banyak. Banyak. Sehingga kita simpan di rekening. Untuk menjaga harta, boleh. Tapi kalau ada ribanya, kita keluarkan dengan niat berlepas dari harta riba, dapat pahala. Bukan niat sedekah. Berlepas dari harta kotor, dapat pahala. Iya. Kemudian, dan jika berdoa, di setiap permintaan doanya juga tertolakkah? Tentunya. Kan ada dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini juga. Di Muslim juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ada seorang yang muddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Wa yaqul, dia berkata, ya Rob, ya Rob, dia minta. Tapi masalahnya, wa mat'amuhu haram,
wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bihil haram, fa anna yustajabalah. Fa anna yustajabulah. Tapi masalahnya, kata Nabi, dia makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nabi yang bilang begitu. Iya, doanya tertolak. Orang yang makan, minum dari yang haram. Dari yang haram, wallahu a'lam. Silakan, Mbak. Kurban, Pak. Baik, Pak. Yang pertama dulu, Pak. Iya. Saya kira kita mau tambah tadi yang disebutkan. Baik. Kalau masalah apakah dia berkurban atau tidak, masuk dalam kurban atau tidak kurban. Iya. Berkurban. Selama orang meniatkan hewannya itu adalah untuk dia kurbankan, kurban. Kalau masalah kurbannya. Kemudian masalah pembagiannya masa atau masih mentah, memang kita diizinkan oleh syariat. Ya, dalam masalah daging kurban, yang tidak boleh dijual saja. Itu saja yang tidak boleh. Kata Nabi, kulu waddakiru watasodaku. Silakan kalian makan, silakan kalian simpan, silakan kalian sedekah. Tidak disebutkan sedekahnya masa atau mentah. Boleh, Pak. Itu kembali ke sahibul kurban. Boleh dia simpan, boleh dia makan, boleh dia sedekahkan. Itu namanya perintah irsyad, Pak. Iya, tuntunan, anjuran dari Nabi bahwa daging kurban itu boleh dimakan oleh sahibul kurban. Boleh disimpan oleh sahibul kurban. Boleh juga dia bersedekah. Atau dengannya. Begitu, Pak. Boleh dengan masa. Lagi, Pak? Tunggu dulu, Pak. 15.800.000. Tetapkan Ustaz. Jadi dari 16 ke 15 selisih 200. Apakah yang 200 ini harus dikembalikan kepada pemilik yang melakukan memilihkan uang kepada panitia, atau ke panitia sebagian besar Jadi kita sekarang intinya bertanya uang itu 200 itu. Kita bertanya kepada saya untuk siapa? Tanya ke sahibul kurban, Pak. Iya, tanya ke yang berkurban, jangan saya. Iya, kan kalau saya bilang ambil, ternyata sahibul kurban dari itu. Iya, makan kita yang haram. Jadi tanya ke sahibul kurban, tak? Ini ada selisih 200 ini. Gimana? Tanya Ki. Kan ada namanya di kelompok, Pak Toh. Oh, enggak ada di sini, Dik. Biasa sudah ada di dinding masjid. Kan ada di namanya di kelompok. Kita tahu, Ci. Orang-orangnya. Ada semua di nomor WA-nya. Buat mikir grup untuk tanya itu. Ada ini 200. Mau diapakan? Kalau mereka bilang, ambil Maki. Gas Maki. Halal. Kalau dia bilang, kembalikan ke kami. Kembalikan Ki. Begitu, Pak?
melakukan kemudahan perangkat sudah ambil saja. Enggak boleh anggap. Itu masalah kita. Kalau uang orang anggap baik. Kalau uang tak, itu masalahnya Pak. Iya, kalau uang orang kita baik sekali sangka anta. Kalau uang tak biar 100 rupiah, enggak baik itu diambil. Itu masalahnya Pak. Iya, kita ini mau nggak dikasih begitu? Kan begitu Pak toh? Kalau Bapak mau nggak? Ah, gitu. Orang juga itu nggak mau. Begitu Pak. Aman nih. 3. Nah, kebiasaan kita di panitia kan mengambil sebagian dari korban untuk dimungkinkan sisa. Nah, dalam hal ini misalkan kita mengambil langsung itu, apakah itu diperbolehkan untuk kita mengambil langsung? Walaupun misalkan kita mau mengambil, kira-kira yang dianggap diperbolehkan dalam Islam dari seluruh dari ini atau pulang-pulangnya misalkan, apa yang dianggap sebagai sampai yang mana sehingga boleh Baik. itu dikonsumsi. Baik Pak, dipahami itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa bilang boleh ambil, boleh tidak. Ya, bisa ambil, bisa tidak, begitu. Sebenarnya ini adalah, pertama, diambil kenapa? Itu dulu pertanyaannya. Jika dia jawab, dia ambil karena dia bekerja, memotong daging itu, sapi itu, tidak boleh. Kata Ali, kunna la nu'atil jazzar syai'a. Dulu kami tidak memberi hewan dari hewan kurban itu tukang potong sedikit. Karena dia tukang potong. Itu wanu'tiha min indina. Kami kasih dia biaya dari sisi kami. Itulah fungsinya biaya potong, Mbak. Jadi kalau kita kasih karena dia tukang potong, tidak boleh. Begitu, Pak. Tapi kalau kita kasih karena dia berhak dapat, memang dia masuk dalam orang yang berhak dapat itu, bukan karena dia memotong. Memotong sudah ada sewa gajinya. Boleh, Pak. Begitu. Iya. Adapun langsung diambil, dia tidak berhak ini. Tiba-tiba dia langsung masak. Itu kembali ke para pemilik kurban. Dia harus izin. Kalau dia tidak berhak sih. Begitu, Pak. Wallahualam. Baik, ini dulu, ini ada pertanyaan kertas, Ustaz. Saya mau tanya hukum. Gara-gara kita ini paham ini. Alhamdulillah. Banyak yang lagi. Iya. Iya, berarti kita yang salah, Pak ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.